Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ariza Putra, NIM 19120164, Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas C. Nah, di sini saya akan mereview sebuah aplikasi yang berkaitan dengan cloud computing, baik dari segi software, platform, dan infrastrukturnya. Nah, di sini aplikasi atau website yang saya review adalah Twitter. Kita masuk di Twitter seperti ini. Di sini kita sudah masuk di Twitter. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu sedikit pengertian Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial atau biasa juga dibilang microblog daring yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter. Pada awalnya, Twitter hanya mengizinkan pengguna untuk mengirim Twitter maksimal 140 karakter. Namun, pada tanggal 7 November 2017, Twitter menambahkan jumlah menjadi 280 karakter. Untuk sejarah Twitter pertama kali digagas oleh Jack Dorsey, mahasiswa sarjana Universitas New York, ketika berdiskusi pada sebuah acara yang diselenggarakan perusahaan podcast bernama Odeo. Jack Dorsey mengemukakan sebuah gagasan pengguna Twitter setelah diungkap oleh Van Williams yang kemudian dikemukakan oleh Noah Glass. Mengembangkan proyek terinspirasi oleh Flick dan kode singkat SMS Amerika yang jumlahnya hanya 5 digit. Proyek pengembangan Twitter dimulai pada tanggal 1 Maret 2006. Jack Dorsey membuat pesan singkat yang berbunyi "Just setting up my tweet" yang pertama kali pukul 9.50, dan definisi arti dari Twitter tersendiri adalah a short burst of inconsequential information, atau artinya ledakan singkat informasi tidak penting. Itu adalah sejarah dan pengertian dari Twitter. Nah, di sini saya akan menunjukkan fitur-fitur yang ada di Twitter. Baik, yang pertama adalah Home. Home ini adalah tampilan awal atau tampilan beranda pada Twitter. Nah, tampilan awal atau tampilan pada Twitter. Nah, setelah itu yang kedua adalah yang what's happening, yang bagian ini untuk status ini. Nah, ini itu yang disebut dengan kicauan. Kicauan merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membagikan tulisan, foto, video, maupun GIF kepada publik. Nah, lalu yang kedua adalah di notifikasi. Di notifikasi ini berfungsi untuk menerima informasi dari teman atau berita-berita yang sudah kalian ikuti, yang sudah kita ikuti atau kita follow, agar dapat pemberitahuan informasi secara terupdate. Yang ketiga adalah pesan. Pesan ini berfungsi untuk mengirim atau menerima sebuah berita dari teman atau dari grup atau dari siapapun, agar bisa mengetahui pesan berita-berita yang terupdate. Nah, yang keempat adalah bookmark. Bookmark ini untuk menyimpan hal-hal yang penting. Lalu list ini semacam, list ini adalah bagian dari orang-orang atau grup atau apa yang kita bisa ikuti, yang seperti ada di layar. Ini kita tinggal follow saja bisa.
Lalu yang berikutnya adalah profil. Nah, di profil ini di sini ada untuk tampilan foto, ini kita bisa pasang foto profil. Lalu di sini ada following dan follower, lalu dan follow. Nah, follow, followers, dan unfollowing. Nah, itu ketika kita menggunakan Twitter, pengguna akan menemukan istilah mengikuti, menjadi pengikut, dan membatalkan pertemanan. Fitur tersebut berfungsi agar pengguna dapat saling berhubung dan berkomunikasi dengan pengguna lain serta mendapatkan tweet terbaru darinya secara real time melalui beranda Twitter. Nah, setelah itu di profil sudah. Sekarang di bagian Explorer ini kita bisa mencari berita-berita yang hangat atau berita-berita yang lagi trending atau berita-berita yang lagi hot. Kita bisa carinya di Explorer seperti itu. Sekarang untuk yang ini, nah di sini untuk connect-nya kita bisa ikuti siapapun yang ada di Twitter. Jadi kita bisa follow kepada orang atau teman yang menggunakan Twitter tersebut. Nah, sekarang yang terakhir adalah trend for you. Nah, di sini adalah berita-berita penting atau berita-berita yang terupdate. Berita-berita yang terupdate di jejaring sosial. Contohnya kayak lagunya Black Widow, Minions. Nah, itu berita-berita trending yang sedang hangat di Twitter. Nah, sekarang saya akan menjelaskan platform pada Twitter, atau di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari Twitter. Yang pertama, bisa meningkatkan, ini untuk kelebihannya, yaitu pertama bisa meningkatkan brand awareness serta menambahkan followers. Lalu yang kedua, membangun reputasi yang baik pada produk Anda. Yang ketiga adalah menjalin hubungan lebih dekat dengan konsumen. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama adalah hashtagnya terbatas. Jadi kita bisa ketika Anda mengiklankan produk melalui media sosial, maka strategi yang bisa digunakan adalah pemberian hashtag dengan tujuan memudahkan audiens saat melakukan pencarian. Namun, hashtag tersebut masih terbatas dan persaingan yang cukup padat. Lalu yang kedua adalah foto terbatas. Yang ketiga adalah butuh followers banyak agar produk Anda terkenal. Jadi, semakin banyak kita follow orang atau teman atau grup, maka maka produk yang kita ingin publish atau kita ingin pasarkan di Twitter akan semakin terkenal jika followers kita banyak. Lalu untuk softwarenya, nah di sini aplikasi Twitter ini untuk dibilang sangat jarang yang menggunakan, bukan jarang, kayak semacam sedikit penggunanya untuk Twitter, karena untuk berita-berita yang lagi tren sekarang kebanyakan yang muncul ada di media sosial lainnya seperti contohnya Google atau di Instagram. Kan biasanya banyak yang berita-berita terhangat atau berita-berita yang tren lebih banyak muncul di situ. Dan pengguna Twitter ini sangat yang digunakan, yang dipakai orang itu sangat sedikit. Itu menurut pendapat saya. Mungkin itu saja yang saya bisa review tentang Twitter ini.
Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.